Fisika kuantum sedang membantah tentang apa yang dikatakan oleh hukum-hukum fisika klasik. Fisika klasik berfokus pada materi yang dapat dilihat, diamati, dan diprediksi. Namun ketika kita menelusuri dan melihat lebih ke dalam, ke yang lebih kecil, yaitu partikel subatomik, di mana pembagian lebih lanjut tampaknya tidak mungkin bagi ilmu pengetahuan modern saat ini, karena semuanya berubah menjadi energi. Partikel terkecil larut menjadi hanya energi. Jadi, jika Anda dapat mempengaruhi energi, maka Anda dapat mengubah materi dan realitas. Energi ini meresap ke seluruh alam semesta, dan sebagian besar alam semesta, sekitar 95%, adalah energi, dan ini tidak terlihat. Energi ini larut menjadi kemungkinan matematis saat diamati pengamat yang mengamatinya. Oleh karena itu, tidak ada fisik sampai seorang pengamat mulai mengamatinya. Menurut Dr. Joe Dispenza, apa yang kita ketahui tentang gerakan tetap elektron di sekitar inti sebenarnya tidak benar dalam fisika kuantum. Artinya, gerakan atau pola penampilan elektron sangat tidak terduga. Ini merespons pada pengamat dan muncul saat diamati. Untuk memahami manifestasi dan penciptaan yang disengaja, intinya, medan terpadu atau ranah kuantum terdiri dari energi saja. Energi non-fisik ini dapat dibentuk menjadi apapun yang diinginkan pengamat. Alasan sebagian besar orang tidak berubah dan tidak memiliki situasi yang lebih baik dalam hidup mereka adalah karena mereka menjalankan pemrograman lama dari masa lalu. Artinya, seseorang yang tidak punya uang pergi tidur dengan berpikir dan menerima bahwa besok dia akan bangun tanpa uang lagi. Hanya kurangnya uang yang ada dalam kesadarannya. Jadi itulah yang dia materialisasikan dari ranah kuantum. Karena realitas Anda hanya materialisasi ketika Anda mengamatinya. Bukan hanya mengamati, tapi merasakannya dengan perasaan. Itulah sebabnya, hanya mengulangi afirmasi dan tidak benar-benar bergetar dengan apa yang Anda impikan, maka tidak membuat perbedaan. Anda harus dengan sengaja memperkenalkan kesadaran masa depan Anda untuk membawanya ke dalam realitas Anda saat ini. Hidup dari masa lalu dengan bantuan ingatan dan 5 indera Anda tidak akan mengubah apapun, karena mereka akan terus memberi Anda pola operasi yang sama. Oleh karena itu, Anda terus mematerialisasikan realitas yang sama. Itu sebabnya Dr. Joe Dispenza menekankan untuk merangkul yang tidak diketahui, yaitu merasa baik dengan tidak mengetahui bagaimana Anda akan bisa keluar dari situasi saat ini. Yang harus Anda lakukan adalah tinggal di masa depan, seolah-olah itu adalah fakta saat ini. Dan disinilah ajaran lama dari Neville Goddard divalidasi dan dibuktikan oleh Dr. Joe Dispenza bahwa Anda harus membayangkan dengan perasaan dengan hati kondisi yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Anda harus membuat tindakan imajiner menjadi begitu nyata dengan indrawi atau indera Anda, sehingga ketika Anda keluar dari itu, Anda tahu bahwa itu akan terjadi karena Anda sudah menjalani itu dalam pikiran Anda. Dr. Joe Dispenza menekankan pada emosi yang terangkat seperti cinta, sukacita, inspirasi, dan rasa syukur untuk dirasakan selama tindakan imajinatif Anda. Karena emosi yang terangkat ini meningkatkan getaran Anda sangat tinggi, sehingga Anda mulai menjadi lebih banyak energi daripada materi. Emosi yang terangkat bergetar lebih koheren dan pada frekuensi yang jauh lebih tinggi. Sedangkan emosi bertahan hidup seperti kemarahan, rasa bersalah, dan stres bergetar pada frekuensi yang lebih rendah dengan cara yang sangat tidak stabil. Oleh karena itu, emosi yang terangkat berperilaku lebih seperti energi. Sementara emosi bertahan hidup membuat Anda lebih seperti materi. Dan ketika Anda menjadi lebih banyak energi, Anda mulai menjadi satu dengan medan yang terpadu atau dengan medan kuantum. Oleh karena itu, Anda berada dalam posisi untuk mempengaruhi materi dan mewujudkan setiap keinginan yang Anda inginkan. Cukup mainkan tindakan imajinatif Anda dalam pikiran Anda, dalam meditasi yang mendalam, lagi dan lagi, hingga terasa nyata
seperti kenyataan itu sendiri. Pikiran kita tidak membedakan tentang apa itu imajinasi dan apa itu kenyataan. Oleh karena itu, tindakan imajinatif yang dirasakan dan nyata sama dengan kenyataan itu sendiri. Oleh karena itu, Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda. Ini sama dengan seseorang yang mencoba mengamati sebuah elektron dalam fisika kuantum yang tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Jadi, Anda mengamati keinginan Anda dengan perhatian penuh dan emosi yang terangkat, sehingga itu terwujud untuk Anda. Itu adalah hukum alam. Anda hidup dan beroperasi dalam ketidakpastian saat ini dalam imajinasi Anda. Jadi tidak mungkin tidak mengalami suatu peristiwa yang di luar rutinitas Anda. Neville Goddard menyebutnya sebagai jembatan peristiwa, yang berarti suatu peristiwa akan terjadi yang akan menetapkan jalur bagi keinginan Anda untuk mulai mewujud. Tergantung seberapa besar keinginan tersebut. Keinginan kecil tidak memerlukan serangkaian peristiwa, sementara impian besar seringkali memerlukan rangkaian peristiwa untuk terungkap. Jembatan peristiwa adalah peristiwa pertama dalam rangkaian yang akan membuat Anda yakin bahwa keinginan Anda akan segera menjadi kenyataan. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia 3 dimensi Newtonian, sementara ranah kuantum adalah multidimensi, sehingga membutuhkan waktu bagi suatu keinginan untuk diterjemahkan dari ranah kuantum ke realitas 3 dimensi ini. Tapi jangan khawatir, apa yang Anda amati secara teratur adalah apa yang akan mewujud. Inilah mengapa Dr. Joe Dispenza menulis buku Breaking the Habit of Being Yourself. Karena diri Anda yang berasal dari masa lalu, jika Anda terus mengulang-ulang pemikiran yang sama dan mengamati realitas yang sama dan terus menjadi diri Anda, maka Anda tidak dapat mengubah keadaan Anda, karena Anda selalu bergetar pada frekuensi itu dan Anda tinggal pada frekuensi itu. Anda tidak dapat mewujudkan kekayaan, sementara Anda mengamati kemiskinan dalam pikiran Anda. Itulah mengapa perasaan lebih penting daripada kata-kata. Perasaanlah yang benar-benar meningkatkan getaran Anda untuk cocok dengan keinginan Anda, bukan kata-kata. Ketika Anda merasakan kebahagiaan dari keinginan Anda untuk terwujud dalam tindakan imajinatif Anda, ketahuilah bahwa pada saat itu Anda adalah kecocokan getaran untuk kemungkinan itu di ranah kuantum, dan Anda menariknya. Dan kemudian, Anda tidak perlu melakukan apapun seperti yang disebutkan oleh Dr. Joe Dispenza, tetapi keinginan itu akan menemukan Anda. Itu akan datang kepada Anda, menembus ruang dan waktu. Jembatan peristiwa akan terjadi, dan Anda akan tahu bahwa itu sedang datang. Jika ranah fisika Newton adalah materi, maka ranah fisika kuantum adalah energi. Jika dunia Newton adalah pasti dan dapat diprediksi, maka dunia kuantum adalah tidak pasti dan tidak terduga. Jika dunia Newton, dunia adalah ruang tak terbatas, dan ada ruang yang tidak bisa terlampaui, dan waktu adalah terbatas, maka ranah kuantum, ruang adalah terbatas dan dapat runtuh, dan waktu adalah tak terbatas. Artinya dalam ranah kuantum, ada keadaan di mana ada setiap kemungkinan keadaan. Sebuah elektron ada di mana-mana, dan di mana-mana pada saat yang sama di dalam medan kuantum. Semua konsepsi Anda yang mungkin ada di ranah kuantum. Yang harus Anda lakukan adalah menduduki dan mengamati keadaan yang Anda inginkan, memilih keadaan Anda, dan mulai hidup di dalamnya. Dan menurut hukum fisika kuantum, sebuah keadaan yang diamati harus mewujud. Inilah mengapa pikiran mempengaruhi materi. Menurut Neville Goddard, kesadaran adalah substansi dari segala sesuatu yang ada. Jadi, jika Anda mengkonsepsi sesuatu dalam kesadaran Anda dan tetap setia padanya, maka yang harus Anda lakukan adalah keadaan yang diinginkan akan menemukan Anda, karena Anda sudah mengadopsi dalam pikiran Anda atau dalam dunia kuantum, karena waktu tak terbatas dalam ranah kuantum, di mana itu tidak lagi linear, di
di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya ada pada saat yang sama, sehingga Anda dapat menduduki keadaan masa depan dan mewujudkannya dengan mengamatinya. Nama lain dari medan kuantum adalah medan terpadu, yaitu tidak ada yang terpisah, yaitu semuanya terhubung. Jadi, ketika Anda menjadi energi dalam medan terpadu ini, maka Anda terhubung dengan semua orang dan segala sesuatu, sehingga Anda dapat mempengaruhi siapapun atau apapun. Semuanya bergantung pada keadaan yang Anda duduki, dan keadaan itu akan mewujud untuk Anda. Anda harus melepaskan masa lalu dan pola pikir biasa Anda untuk mengalami yang tidak diketahui dan menyangka 5 indera Anda, karena mereka juga sering salah. Tinggal dalam yang tidak diketahui, menduduki keadaan masa depan Anda pada saat ini, dan rasakan rasa syukur dan kegembiraan, karena semuanya sudah ada dalam milik Anda. Sisanya akan ditangani oleh yang ilahi atau kecerdasan tak terbatas, hukum kuantum, hukum semesta yang mengatur segalanya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, dan mengisi kolom komentar dengan komentar Anda, untuk kita saling berbagi dan refleksi kehidupan. Dan mohon dukungan Anda untuk membagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkan pengetahuan ini. Akhirnya, saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Anda nikmati. Dan semuanya itu adalah kebahagiaan untuk kita semua, karena kita semua terhubung dalam alam semesta ini. Sekali lagi terima kasih. Salam hidup berkelimpahan. Salam.